Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi berikutnya ya. Nah, untuk hari ini kita masih di persamaan eksponen. Dan hari ini kita akan membahas dua bentuk dari persamaan eksponen. Oke, langsung saja. Nah, untuk bentuk yang keempat ini, dia namanya itu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jangan sampai lupa ya. Ini hx-nya dan ini fx-nya dan ini gx. Jangan sampai ketukar. Gitu. Nah, untuk bentuk yang keempat ini syaratnya ada 4. Yang pertama, hx sama dengan 1, lalu yang kedua hx sama dengan negatif 1 jika fx dan gx-nya sama-sama genap atau ganjil gitu. Jadi ini hx sama dengan minus 1 itu bisa berlaku jika nanti hasil fx-nya sama gx-nya itu dia sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Jadi nggak boleh yang fx-nya genap, yang gx-nya ganjil, tidak boleh. Nah, terus yang ketiga, hx sama dengan 0. Nah, dengan syaratnya fx, fungsi f, sama fungsi g itu harus lebih dari 0. Jadi nggak boleh nih nanti di sini ternyata hasilnya kurang dari 0 atau sama dengan 0, itu nggak boleh. Berarti hx sama dengan 0 ini tidak berlaku. Gitu. Nah, terus yang keempat itu fx sama dengan gx. Nah, ini bisa dipahami ya. Jadi yang pangkat paling atas nih, fx ini sama dengan gx gitu. Kita langsung ke contoh. Diketahui x pangkat 6x minus x kuadrat sama dengan x pangkat 4x. Nah, kita pakai yang pertama. Berarti hx sama dengan 1. Karena si hx ini cuma x ya, di sini hanya x aja. Berarti x sama dengan 1 dan tidak ada masalah gitu. Kecuali di sininya x minus 2. Berarti disederhanakan dulu jadi x minus 2 sama dengan 1. Tapi karena di sini hanya x-nya jadi x sama dengan 1. Oke, yang kedua, hx sama dengan minus 1. Nah, kita ujikan dulu nih. Kira-kira kalau kita pakai hx sama dengan minus 1, hasil fx atau gx-nya bagaimana? Nah, kita ujikan ke fx ya. Fx itu kan yang ini nih, 6x dikurang x kuadrat. Berarti menghasilkan dia minus 7. Dia ganjil nih yang fx, tapi kalau yang gx, dia hasilnya genap. Nah, berarti dia tidak berlaku. Berarti x sama dengan minus 1 ini bukan penyelesaian, karena hasilnya dia berbeda. Jadi kalau fx-nya ganjil, berarti gx-nya harus ganjil juga. Begitupun sebaliknya. Nggak boleh kayak gini. Ini kan berbeda nih. Nah, berarti dia tidak berlaku. Tidak mempunyai penyelesaian. Nah, lalu yang ketiga, hx sama dengan 0. Nah, berarti tadi apa? Kalau hx sama dengan 0, berarti fx atau gx-nya harus lebih dari 0. Kita coba. Fx-nya 6x minus x kuadrat. Berarti si 0 yang tadi kita masukin ke sini. Kita substitusikan ke x-nya nih. Jadi 6 dikalikan 0 minus 0 dipangkatkan 2 sama dengan 0. Gitu. Nah, ternyata hasilnya 0 nih. Berarti dia juga tidak berlaku, tidak memiliki penyelesaian. Karena si fx-nya ini dia hasilnya 0, harusnya kan lebih dari 0. Nah, kenapa gx-nya nggak dicari? Boleh, kalau kamu mau nyari gx, berarti kan 4 dikali 0, sama aja hasilnya 0 kan? Nah, berarti untuk yang hx sama dengan 0, dia tidak memiliki penyelesaian. Nah, untuk yang keempat, yang terakhir berarti fx sama dengan gx. 6x minus x kuadrat sama dengan 4x. Kita pindah ruas ke kiri, jadinya x kuadrat min 2x sama dengan 0. Ininya kita keluarkan, kita suspend, jadinya x buka kurung x minus 2 sama dengan 0. Karena ini x-nya sendiri, berarti dia kan nilainya 0. Nah, kalau yang ini x minus 2, dia nilainya menjadi 2. Gitu. Nah, baca yang bawahnya, karena untuk x sama dengan 0, pangkat ruas kiri akan bernilai 0 dan pangkat ruas kanan pun akan bernilai 0. Nah, maka nilai x sama dengan 0 bukan penyelesaian.
Jadi ini tuh dia tidak bisa dinyatakan sebagai penyelesaian. Karena ini kan 0. Masa yang di kirinya 0, yang kanannya juga 0? Harusnya yang kiri tuh dia mempunyai nilai. Nah, seperti ini. Jadi, kalau ada bentuk seperti ini, dan salah satunya ada yang 0, dia tidak memiliki penyelesaian. Tapi kamu cari yang ada angkanya. Nah, dengan demikian nilai X yang memenuhi adalah X1, X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Satunya dari mana? Satunya dari sini. Nah, yang X sama dengan 1 dia berlaku. Yang kedua ini enggak, yang ketiga enggak, dan yang keempat ini hanya si 2-nya. Jadi 0-nya enggak termasuk. Kalau di sini misalnya 3, berarti 1, 2, 3. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, lanjut ke bentuk yang kelima. Nah, di bentuk yang kelima ini, dia dikatakan jika A P pangkat 2X ditambah B pangkat PX ditambah C sama dengan 0. Gitu. Dia menentukan adanya pangkat X ditambahkan dengan variabel P. Gitu. Perhatikan bahwa A dikalikan P pangkat 2X ditambah B dikalikan dengan P pangkat X ditambah C sama dengan 0. Berarti hasilnya seperti ini. Si 2 pangkat P pangkat 2X itu kamu keluarkan si 2-nya, baru nanti si P pangkat X-nya di dalam kurungin buat misahin. Gitu. Ntar bentuknya seperti ini, plusnya sama dengan 0. Nah, P pangkat X-nya nanti kamu misalkan menjadi Y. Boleh menjadi X, boleh menjadi A, terserah kamu. Nah, tapi kalau untuk pangkat, kan ini pangkatnya X, berarti ini tidak boleh X lagi, harus variabel yang berbeda. Boleh A, boleh B, boleh C, terserah. Nah, maka akan jadikan persamaan kuadrat dengan perubahan Y, yaitu Y kuadrat plus BY plus C. Langsung ke contoh soal. Diketahui 2 pangkat 2X minus 3 dikalikan 2 pangkat X plus 2 ditambah 32 hasilnya 0. Nah, berarti kan kita pengen misahin yang 2 pangkat X-nya ya. Nah, ingat bentuk pangkat materi sebelumnya. Jadi kalau ada 2 pangkat 2X, dia disederhanakannya seperti ini. Sederhanakannya seperti ini. Nah, setelah itu baru 3 dikalikan 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat X tambah 32. 2 pangkat X-nya di paling depan. Nah, ini juga 12 dikalikan. Nah, dia dimisalkan 2 pangkat X itu sebagai A. Berarti nanti A kuadrat minus 12A plus 32 sama dengan 0. Kamu faktorkan, menghasilkan A minus 8 dengan A minus 4 sama dengan 0. Berarti A1-nya 8 dan A2-nya 4. Kalau udah ketemu hasil yang ini, kamu balikin lagi ke pemisalannya. Karena pemisalannya 2 pangkat X, berarti 2 pangkat X sama dengan 8, berarti X-nya sama dengan 3. Lalu yang 4 juga 2 pangkat X sama dengan 4, berarti X sama dengan 2. Nah, jadi penyelesaian persamaannya adalah 3 dan 2. Biasa ditulis untuk yang lebih kecil dulu. Jadi biasanya 2 dan 3. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke.